Renungan Harian Katolik, Senin, 3 November 2025. Belajar memberi. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas bab 14 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, secara sadar atau tidak, kita dikuasai oleh prinsip ekonomi, yaitu berusaha secara maksimal untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari pikiran dan tindakan kita menggambarkan prinsip itu. Kita berencana atau melakukan kebaikan bagi orang lain dengan harapan agar mereka membalasnya. Balasan yang diharapkan tidak selalu berupa barang, tetapi ucapan terima kasih. Dengan demikian nama kita menjadi populer, diterima, disukai, dihargai, dihormati, dan dikagumi. Misalnya agar orang lain memperhatikan, menyapa, dan menolong kita. Jika demikian, motivasi kita menjadi tidak murni. Tidak ada ketulusan dalam hati pada saat melakukannya. Waktu kita masih duduk di bangku sekolah dasar, kepada kita diajarkan untuk belajar memberi tanpa pamrih. Kita tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan memberi tanpa pamrih, yakni memberi dengan tulus ikhlas atau dengan sepenuh hati tanpa ada maksud di balik pemberian tersebut. Tanpa pamrih berarti tanpa udang di balik batu. Hari ini Yesus mengajak kita untuk belajar memberi. Bukan hanya soal memberi tanpa pamrih, melainkan pula soal apa yang kita berikan dan kepada siapa hal itu diberikan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita agar mengundang orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk membalas pemberian kita. Mereka itu adalah orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mereka adalah orang-orang yang mungkin luput dari pandangan dan perhatian kita. Mereka tidak masuk hitungan kita. Kita tidak dapat menutup mata bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan. Di perempatan-perempatan jalan kita biasa menyaksikan anak-anak jalanan yang tidak dapat sekolah lagi. Di daerah-daerah bencana terdapat banyak orang yang tidak mempunyai apa-apa lagi dan sebagainya. Kita dapat memberikan sesuatu semampu kita. Bukan hanya berupa materi seperti uang atau barang tertentu, melainkan juga berupa perhatian, dukungan, bahkan doa. Pemberian yang tulus membuahkan kebahagiaan, baik bagi yang menerima maupun bagi yang memberi. Yesus berkata, engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Karunia Allah itu akan dianugerahkan pada akhir zaman saat orang-orang benar dibangkitkan dan memperoleh ganjaran. Orang benar adalah orang yang rela berbagi tanpa pamrih, yang memberi dengan ketulusan hati tanpa meminta balasan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dikucilkan masyarakat. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita peduli terhadap orang-orang kecil dan rela berbagi tanpa pamrih.
ketulusan dapat kita lihat dalam pribadi Santo Martinus de Porres yang kita rayakan hari ini. Ia membela orang Indian dan Negro. Ia juga peduli pada anak-anak terlantar. Karena motivasinya tulus, maka pada saat menerima cercaan dan hinaan ia tidak merasa terhina karena ia percaya apa yang dilakukannya berkenan pada Allah. Tidak banyak orang dengan kedudukan atau jabatan tinggi, namun memperhatikan persoalan-persoalan lapangan dan melayani orang-orang kecil. Marilah kita hidup dengan rendah hati. Rendah hati adalah tanda dari orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus adalah rendah hati. Bila kita ketemu orang yang sangat rendah hati, orang itu pasti dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkanlah kami dari keinginan untuk dibalas, dikagumi serta dipuji ketika melakukan perbuatan yang baik bagi orang lain. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.